Fresh white tee, makeup on it, take it off for me. Touch my body on your way round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu gimana kabarnya? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Dea Kurnia dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Konseling Islam. Nah, kebetulan nih di semester ini saya ada praktek mata kuliah penyuluhan keluarga berencana yang dimana saat ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penerapan 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Nah, keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang menerapkan nilai-nilai terus sebuah PK itu apa? Itu ada yang tahu apa di sebuah PK? Ini. Jadi sebuah PK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan seorang anak yang dimana masanya itu dimulai sejak seorang anak itu berada dalam kandungan dan sampai dia berusia 2 tahun. Terus apa aja sih tentang fungsi keluarga itu? Gampang aja juga tentang fungsi keluarga. Ada fungsi keluarga itu yang pertama ada fungsi agama, terus ada juga fungsi sosial budaya, ada fungsi cinta kasih, ada fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, pernikahan, fungsi ekonomi, dan ada fungsi lingkungan. Nah, saya bahas ya beberapa fungsi dari keluarga itu. Nah, ini ada yang pertama ada fungsi agama. Apa itu fungsi agama dalam penerapan anak di hari pertama kehidupan? Nah, fungsi agama ini ternyata disampaikan orang tua, fungsinya ibu sebagai orang tua harus menjadi contoh atau konsep bagi anak-anaknya. Misalnya kalau dari bagaimana ibu mulai mengajarkan kepada anaknya sejak ini berdoa, berdoa, mengenai surat pendek, juga dibiasakan nih kepada anak-anaknya kalau bisa mau makan atau mau tidur itu harus baca doa dulu. Jadi fungsi agama ini sangat penting ya bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya tentang nilai agama. Terus ada juga fungsi sosial budaya. Apa itu fungsi sosial budaya? Jadi fungsi sosial budaya itu orang tua menjadi contoh perilaku untuk menerapkan bagaimana nanti harus bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Orang tua mengajarkan bagaimana kesopanan yang baik, bagaimana beragama atau perilaku. Misalnya nih, ibu dari sekarang boleh membiasakan anak kalau misalnya mau lewat itu, kalau misalnya mau lewat kata-kata apa sih atau misalnya dalam proses makan punten kayak gitu. Itu bisa dibiasakan dari sekarang. Biar apa jadinya perilaku anak itu bisa lebih baik gitu. Ketika menginjak dewasa, seorang anak bisa terbentuk gitu ya kepribadian sikapnya. Nah, terus yang ketiga ada fungsi cinta kasih. Apa itu fungsi cinta kasih bagi seorang anak? Nah, ini fungsi cinta kasih sangat penting ya ibu, terutama pada seorang anak. Dari sejak ini dan sekarang ibu harus mulai memberikan perhatian yang lebih, memberikan kasih sayang, penyayang pada anaknya. Dan sampai seorang anak merasa kurang gitu perhatiannya, kurang kasih sayangnya. Sekarang kan banyak ya ibu, orang tuanya, ayahnya atau ibunya yang sibuk dalam bekerja gitu. Jadi perhatian kepada anak itu kurang, sehingga anak merasa menjadi nggak betah di rumah, nggak ada yang perhatiin. Jadi biasa ini dari sekarang ibu mulai selalu memperhatikan anak aja nih, kegiatan anak-anaknya selalu apain aja. Misal kalau pulang dari sekolah apa aja tadi gitu yang pernah dipelajari, kalau ada masalah PR apa aja nih yang harus dikerjain. Jadi ibu harus benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Nah, itu fungsi cinta kasih. Terus ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan sini orang tua harus orang tua harus menjaga dan melindungi anaknya. Terus ada fungsi reproduksi. Apa itu fungsi reproduksi? Fungsi reproduksi itu adalah fungsi yang dimana tumbuh anaknya mulai berkembang ya, misalnya ya di sini anaknya diperhati untuk selalu memperhatikan bagaimana teman-teman anaknya gitu. Nah, terus ada fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini juga sangat penting ya ibu dalam proses pertama kehidupan seorang anak, yang dimana seorang anak itu akan mendapatkan pendidikannya itu dari pendidikan pertama itu dari orang tuanya. Nah, jadi di sini peran orang tua baik dari ibu maupun dari seorang ayah itu sangat penting ya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anaknya. Misalnya orang tua menerapkan contoh perilaku yang baik kepada anaknya, jangan sampai orang tua memperlihatkan sisi buruk atau perilaku yang buruk di depan anaknya, karena anak itu kan akan banyak yang kuat. Jadi dikhawatirkan kedepannya mereka akan mengingat di apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus benar-benar menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi ekonomi. Nah, dalam fungsi ekonomi ini orang tua itu harus bisa menjaga keuangan, bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, dalam penerapannya dalam anak-anak kepada anak-anak gitu ya, ini ibu bisa menerapkan dengan ya selalu hemat, terus rajin makan saat ini, biar apa, biar nantinya anak ketika sudah besar tidak membeli atau menggunakan uang untuk keperluan yang perlu. Jadi fungsi ekonomi ini juga sangat penting. Ibu harus benar-benar bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, kemudian ada fungsi lingkungan. Apa itu fungsi lingkungan? Dalam fungsi lingkungan ini ibu harus mulai mengajarkan kepada anak yang lingkungan yang bersih, melestarikan lingkungan sekitar. Supaya anak ibu harus mengajarkan janganlah coret-coret di tembok atau di mana aja. Jangan juga memotong pohon, daun pantai bunga itu jangan. Karena apa? Karena sosialnya pendidikan itu banyak dari
Kemudian kita mengadakan anak-anak untuk menjaga lingkungan sehat ini. Itu kan bakar juga teman-teman. Terus dapat fungsi keluarga yang sudah selesai. Jadi fungsi agama, fungsi budaya, fungsi terima kasih, ada juga fungsi reproduksi, fungsi lingkungan, dan fungsi ekonomi. Nah, terus di sini kita sudah pertama kehidupan. Nah, yang sudah saya tadi jelaskan, pertama kehidupan itu kan adalah masa di mana seorang anak berada di dalam kandungan sampai ia berusia 2 tahun. Yang dimana dalam sebuah perkembangan ini anak akan mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Nah, di sini itu akan terjadi beberapa pertumbuhan. Di antaranya ada terjadi pembentukan organ vital, terus juga pemetaan sistem pencernaan, perkembangan kognitif dan daya imun tahan tubuh itu semakin kuat. Terus, nah, di sini ada tahapan 10 hari pertama kehidupan. Ini ada 3 tahapan ya. Dari masa kehamilan, terus ada masa usia 0 sampai 12 bulan, dan ada masa usia 13 sampai 24 bulan. Nah, dalam kehamilan, kita sedang mengandung ya. Kita sampai kita mengkonsumsi nutrisi yang benar-benar menjaga si bayi yang ada di dalam kandungan agar janin tetap kuat. Terus ada masa tahap usia 0 sampai 12 bulan. Nah, dalam usia 0 sampai 12 bulan ini terjadi perkembangan yang besar. Mana biasanya awal mula perkembangannya itu terjadi mulai terjadi kemampuan berpikir, terus mulai muncul kemampuan berkomunikasi dengan lain sama orang dekatnya, dan juga yang mulai perkembangan dengan usianya. Terus ada tahap 13 sampai 24 bulan. Apa nih? Kayak apa saja yang terjadi pada tahap 13 sampai 24 bulan? Apa saja itu? Anak akan banyak bergerak dan selalu ingin tahu. Ini menunjukkan perkembangan yang besar pada komunikasi dan perkembangan dirinya. Jadi di tahap ini tuh anak tuh aktifnya nih mulai senang main. Jadi tahap 13 sampai 24 bulan ini anak itu kayak masih akan aktif gitu. Jadi itu gak usah kalau misalnya kita aktif sama lain itu hal yang sangat bagus. Lalu apa aja sih yang penting dalam 10 hari pertama kehidupan? Nah, di sini ada 3 hal nih. Ada 3 hal yang penting, ada nutrisi, stimulasi, dan imunisasi. Nah, apa nutrisi yang harus diberikan kepada seorang anak? Nutrisi yang harus diberikan kepada seorang anak ya dalam masa perkembangannya itu ada 5 nih. Ada ikan, ada daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ada susu. Nah, itu 5 nutrisi yang bisa diberikan kepada anak. Terus stimulasi, apa itu stimulasi? Stimulasi itu adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh seorang anak yang bisa berulang-ulang. Tujuannya apa? Agar pertumbuhan sel otak anak itu semakin kuat. Nah, caranya nih, mengajarkan anaknya untuk bisa belajar berdiri, belajar duduk. Nah, itu dilakukan para anak agar pertumbuhan sel saraf otak anak itu bisa semakin kuat. Terus ada imunisasi. Apa itu? Imunisasi ya? Imunisasi itu sangat penting dalam imunisasi yang wajib atau imunisasi yang tambahan. Ini tuh bisa menjaga anak terhindar dari berbagai penyakit menular. Imunisasi ini kan setiap bulannya sudah dilakukan di posyandu. Nah, jadi memang ketiga nutrisi, stimulasi, dan imunisasi ini sangat penting untuk dilakukan kepada anak. Jadi penerapan 8 fungsi keluarga itu sangat penting ya ibu untuk diterapkan kepada keluarga kita. Karena penerapan 8 fungsi keluarga dalam masa 1000 hari pertama kehidupan akan menghasilkan generasi emas, generasi cerdas, generasi yang sehat, dan generasi yang berkarakter. Nah, jadi keluarga yang saling mendukung adalah keluarga yang saling mendukung adalah fondasi utama bagi kesejahteraan bersama dalam 1000 hari kehidupan. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan mengenai 8 fungsi keluarga pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi ibu di sini. Maaf bila terdapat banyak kesalahan dari saya. Akhir kata, bila begitu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu.